Akibat terbujuk iming-iming gaji besar, sejumlah calon tenaga kerja Indonesia lagi-lagi menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Berbekal dokumen aspal alias asli tapi palsu, puluhan calon TKI diselundupkan ke luar negeri dengan beragam modus. Mengais rezeki di negeri seberang, Wilfrida Soik kini bernasib malang. Hukuman mati pun mengancam. Harapan untuk mendulang ringgit di Malaysia justru berujung petaka. Menjadi korban perdagangan manusia atau trafficking, gadis asal Nusa Tenggara Timur ini diselundupkan ke Malaysia sebagai TKI ilegal. Kini ia hanya bisa pasrah menjalankan proses sidang kasusnya di negeri jiran Malaysia. Ia disidang karena kasus pembunuhan majikannya. Sepekan lalu agenda sidang Wilfrida adalah mendengarkan kesaksian dari para saksi-saksi. Ternyata memang dari sidang kemarin itu terungkap bahwa ada hal-hal yang memposisikan Wilfrida memang terdesak ya. Dia harusnya jobnya itu menurut kontrak kerja merawat yang meninggal itu, ternyata dia harus mencuci anjing, kemudian memelihara dan lain sebagainya. Kemudian yang meninggal, majikan yang meninggal itu juga punya kultur meminum obat penenang sehingga sering lost control, kemudian berbuat kekerasan gitu ya kepada Wilfrida gitu, sehingga memang situasinya tergambar sangat tidak kondusif bagi Wilfrida untuk bekerja merawat yang meninggal kemarin gitu. Jadi sebenarnya dari gambaran dua saksi itu sudah memperlihatkan bagaimana kondisi kerja yang tidak layak gitu ya, sehingga memicu adanya hubungan yang tidak seimbang, kemudian potensi melakukan kekerasan, dan Wilfrida benar-benar mempertahankan diri gitu ya. Berdasarkan data Migrant Care, setidaknya ada 265 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati sepanjang tahun 2013. Kisah pahit Wilfrida Soik adalah bagian dari derita TKI tiada akhir. Cerita kelam TKI ini juga dimulai dari sejak awal ia diberangkatkan dengan jalur yang tidak resmi dan berbekal dokumen yang dimanipulasi. Salah satu modus operandi perdagangan orang itu kan pemalsuan dokumen. Nah, Wilfrida itu saat berangkat tanggal 22 Oktober 2010 itu dia benar-benar berusia 17 tahun dan di paspornya dipalsukan menjadi 21 tahun. Dan dia nggak tahu sama sekali karena itu semua diurus oleh calo yang memberangkatkan. Dan itu semua diurus dari Batam dan Jakarta. Jadi kalau melihat kronologi bagaimana dia diberangkatkan, itu dari Belu, kemudian Jakarta, Jakarta Batam, Batam Singapura, Singapura Johor Baru baru ke Kota Baru gitu. Jadi mengerikan sekali juga bagaimana perjalanan dia diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dari rentetan persidangan, mulai dari kesaksian, kemudian uji umur, kemudian uji kejiwaan, itu hampir dipastikan dia bisa bebas dari hukuman mati. Tetapi sekarang yang terjadi adalah proses-proses persidangan yang memang harus dilalui dengan materi-materi yang sudah direncanakan oleh tim pembela dari Wilfrida gitu. Tetapi kalau di luar proses yang sedang berjalan sekarang, saya kira uji umur dia terbukti 17 tahun, kemudian uji kejiwaan dia terbukti mengalami ada gangguan kejiwaan, kemudian yang ketiga saya kira dia korban trafficking gitu ya. Dari satu dan kedua hal pertama itu dalam konteks hukum Malaysia dia harus dibebaskan dari hukuman mati. Bukan kali pertama tenaga kerja wanita Indonesia yang mengalami nasib seperti Wilfrida yang berhadapan dengan ancaman hukuman mati. Menjadi korban perdagangan manusia, lagi-lagi para TKI terbujuk rayu dengan iming-iming para calo dan sindikat. Berbekal dokumen aspal alias asli tapi palsu, TKI diselundupkan ke luar negeri dengan beragam modus. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya awal tahun 2014 ini mengungkap sindikat penyelundupan TKI. Polisi mengamankan 30 lebih TKI yang hendak diberangkatkan melalui Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil penyelidikan, polisi diketahui para TKI ini hendak diberangkatkan ke Timur Tengah dengan menggunakan dokumen bodong alias aspal asli tapi palsu. Tenaga kerja Indonesia yang akan dibawa ke luar negeri sudah siap berangkat dengan dokumen lengkap namun aspal. Dugaan aspal ini berasal dari
KTKLN atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diperoleh serta cap yang ada di stempel paspor tersebut dari BPN2 TKI diduga palsu. Didapat keterangan bahwa KTKLN-nya adalah tidak terdaftar dalam database di bandara di BPN2 TKI, dan cap yang dipakai di paspor sebagai salah satu persyaratan untuk kelengkapan di dalam paspor tersebut ternyata capnya pun palsu. Keberangkatan para TKI diatur rapi dan mulus oleh sindikat. Tak berbekal pelatihan keterampilan maupun meningkatkan kemampuan berbahasa, para TKI diselundupkan melalui jalur udara. Mengapa kasus penyelundupan TKI ini masih terus berlangsung? Iya, sebenarnya kan ada fase-fase penting yang harus dipastikan oleh pemerintah bagaimana TKI itu melalui tahapan-tahapan sebelum berangkat ke luar negeri itu harus jelas. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen itu masa-masa penting di mana TKI rentan menjadi korban calo sindikat perdagangan orang gitu. Nah, mulai masa-masa itu sebenarnya pemerintah sudah bisa melakukan proses pengawasan gitu ya di kantong-kantong TKI. Problemnya kan itu tidak berjalan gitu. Yang kedua, informasi semasa rekrutmen itu juga sangat menentukan. Jadi masyarakat kita yang punya informasi, yang punya akses atas informasi dan tidak, itu ada bedanya. Nah, selama ini yang menjadi sasaran sindikat trafficking, calo-calo yang tidak bertanggung jawab, itu kan wilayah-wilayah yang akses informasinya terbatas, seperti daerah Wilfrida itu gitu. Sehingga mereka punya informasi ya dari calo itu gitu, nggak ada informasi lain, sementara pemerintah tidak memberikan informasi yang komprehensif sebelum berangkat gitu. Jadi kunci-kunci penting rekrutmen, di mana ada informasi di situ, kemudian di mana ada pengurusan dokumen. Pada masa pengurusan dokumen itu juga harus dipastikan bahwa dia benar dokumennya, dia bukan anak di bawah umur, bukan dipalsukan, termasuk dokumen-dokumen pendukung ya, paspor itu bukan dipalsukan, KTKLN tidak dipalsukan, dan lain sebagainya gitu. Dirayu oleh para calo dan diiming-iming dengan gaji yang cukup besar, para TKI begitu mudah dijadikan korban. Tak tahu asal-muasal perusahaan jasa yang memberangkatkan mereka, para calon TKI pasrah ikut bersama sindikat. Sabar aja lah, pas dengar-dengar teman dari bandara, katanya PT legal. Wah, udah hati saya udah begini, udah ketakutan pengen pulang. Udah pulang aja pulang, udah katanya kabur, nggak mau, takutnya bayarnya sabar. Dan nasib saya mungkin masuk ke sini, nggak apa-apa lah. Ya saya nggak tahu kalau ini ilegal, nggak mungkin saya kalau tahu ini ilegal nggak mungkin saya masuk.